Katanya hidup laki-laki itu banyak yang terjal, tapi tidak ada yang bilang kalau terjalnya membuat langkah mereka berdarah-darah. Kebanyakan dari mereka tidak takut untuk berjalan jauh, tapi yang sering membuat mereka tersandung di perjalanan adalah kenyataan yang mereka dengar bahwa laki-laki harus bisa bangkit sendiri. Seakan mereka tidak berhak berhenti sebentar, merenung, atau sekedar merasa. Di sisi lain, perempuan dibesarkan dalam dua dunia yang saling tarik-menarik. Harus kuat tapi tetap lembut. Harus berdiri tegak di tengah angin, tapi tahu kapan menunduk dengan anggun. Itu bukan keseimbangan, itu tekanan ganda. Dan mereka menjalaninya sambil tetap mengamini segala harap yang terucap entah kemana. Dalam teori naratif Hatik, terlalu banyak menjalani peran tanpa ruang otentik membuat seseorang lelah pada narasi hidupnya sendiri. Dan dalam budaya kita, laki-laki dibentuk untuk menyederhanakan rasa, sementara perempuan dibentuk untuk menampung terlalu banyak rasa tanpa pilihan. Jadi bukan soal siapa yang lebih berat, tapi soal bagaimana kita dibatasi untuk tidak memberi ruang satu sama lain, untuk merasa, merenung, dan jujur atas beban yang tidak pernah kita pilih ini. Laki-laki sering dibentuk untuk memproses dunia lewat logika, dan perempuan lewat emosi. Tapi bukan karena salah satunya kurang, melainkan karena cara mereka bertahan memang berbeda. Dalam psikologi sosial, laki-laki cenderung mengatur stres lewat aksi, seperti problem solving. Sementara perempuan lewat relasi, seperti co-regulation. Itu sebabnya laki-laki sering merasa cukup dengan diam, dan perempuan merasa difahami saat didengar. Perbedaan ini bukan celah, tapi jembatan. Kalau sama-sama tahu bahwa tidak semua yang tenang itu selesai, dan tidak semua yang terbuka itu berlebihan. Kita tidak butuh saling menyamakan, karena kita memang tercipta berbeda. Cukup saling memberi ruang untuk hadir dengan cara yang paling jujur, bukan yang paling sempurna. Perbedaan ini bukan soal siapa yang lebih benar, tapi soal cara kita belajar memahami yang berbeda tanpa merasa terancam. Karena laki-laki tidak selalu nyaman menunjukkan luka, dan perempuan tidak selalu butuh diselamatkan setiap kali berbicara. Kita tidak harus sepaham, cukup saling hormati cara masing-masing menanggung beban. Semoga bermanfaat ya. Bye.